Ngobrol seru anak muda. Dan teman-teman Pro 2, kali ini kita akan ngobrol topik yang ya mungkin kamu sering dengar tapi masih bingung ya. Law of affirmation teman-teman Pro 2, atau kerennya tuh hukum afirmasi lah, seperti itu. Katanya kalau kita bicara hal-hal yang positif, hidup kita itu bisa jadi lebih baik. Hah? Kita cuma, anak keren tuh bilang kita cuma ngomong doang tapi bisa jadi kenyataan. Ya. Nah makanya teman-teman Pro 2, kita sambut narasumber kita di malam hari ini, seorang konselor yang kece, yang paham akan hal ini, Bruder Pio Hayon SPD. Selamat malam Bruder. Selamat malam. Iya, ini obrolan kita nih agak deep ya malam hari ini. Mungkin pengaruh dingin gitu. Ada pembicaraan semakin deep nih, learning gitu. Nah, Bruder, ini kalau kita bicara tentang hukum afirmasi, begitu kan, Bruder? Sebenarnya apa sih yang dimaksudkan dengan law of affirmation atau hukum afirmasi ini, Bruder? Oke, kalau sebelum ya kita mungkin dasarnya di situ dulu. Iya. Kita mengerti apa sih law of affirmation gitu ya, hukum dari afirmasi gitu ya. Kalau kita bicara tentang hukum, itu prinsip. Apa sebenarnya itu kalau bicara itu maka sebuah prinsip ya. Kalau kita bicara tentang hukum itu, maka sebuah prinsip yang menyatakan gitu ya, tentang sebuah afirmasi positif atau sebuah pandangan positif tentang diri kita, tentang hal positif itu yang polanya adalah diulang terus menerus, diulang terus menerus dan mempengaruhi keyakinan kita. Mempengaruhi keyakinan kita, mempengaruhi pola pikir kita, mempengaruhi pola pikir kita, mempengaruhi keyakinan kita, dan mempengaruhi tindakan kita dan realitas kita. Jadi dia tuh punya sebuah law of affirmation, sebuah sirkulasi, tidak hanya sekedar sebuah hukum, tapi hukumnya hukum sirkulasi hukum ya. Jadi praktis saja ya. Ketika kita mau menyatakan sesuatu yang secara positif gitu ya, dalam diri kita gitu ya. Nah, ketika kita nyatakan itu secara positif, yang menangkap itu kan alam bawah sadar nih. Nah, dia masuk dalam alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadar itu menangkap segala sesuatu tanpa ada pertimbangan babi bu atau apa gitu. Dia lurus-lurus terima kenyataan itu, membawa alam bawah sadar kita. Nah, alam bawah sadar inilah yang akan menggerakkan kita. Pola pikir kita, oh jadi saya tuh begini loh. Keyakinan itu akan mempengaruhi, pola pikir itu akan mempengaruhi keyakinan kita. Keyakinan itu akan mempengaruhi kita punya pola sikap, pandangan kita dan segala macam. Dan itu yang akan mempengaruhi kita punya pola perilaku, pola tingkah laku kita. Nah, itulah yang akan membuat sebuah kenyataan gitu ya. Sirkulasi ini yang membuat orang itu hukum. Jadi bentuk hukum. Dia akan membentuk hukum. Sirkulasi itu akan membentuk hukum afirmasi itu. Nah, jadi contohnya kalau kita bilang negatif, maka itu juga akan dikonfirmasi oleh alam bawah sadar kita bahwa kita tuh negatif gitu. Saya contohnya gini ya, praktis saja. Kalau di keluarga gitu ya, anak nih mamanya gitu ya, lihat adiknya nih kayak gini, bilang kakaknya lebih kecerdas contohnya gitu. Kau nih bodoh sekali nih, anak nih terima nih, dia terima hanya untuk, dan itu terekam dalam alam bawah sadar. Nah, ketika alam bawah sadar menyatakan saya itu bodoh, bodoh. Waktu di alam bawah sadar itu terekam kuat, itu saya bodoh. Itu membuat sebuah keyakinan, mempengaruhi dia menganggap saya itu bodoh, membentuk keyakinan dia, saya ini bodoh. Nah, ketika itu akhirnya membentuk sikap tuh, oh kok saya bodoh ya. Jadi dia yakin bahwa dia itu bodoh. Kalau sudah terbentuk dalam alam bawah sadar gitu ya. Dan terus akhirnya waktu melakukan sesuatu dia menjadi bodoh gitu. Jadi dia melakukan sesuatu, oh benar saya bodoh. Nah, ini yang akhirnya mengapa mereka dari pihak psikolog mereka itu mau adanya law of affirmation ini, supaya
membalikan yang positif itu, yang negatif itu menjadi positif. Oke. Nah, Bruder, ini kan sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang ya. Kata-kata yang kita ucapkan secara berulang-ulang. Tapi apa yang kemudian membedakan antara afirmasi sama sugesti, Bruder? Kan sugesti juga berulang-ulang. Sederhananya, kalau afirmasi itu intern. Yes. Kalau sugesti itu yang ekstern, dari luar. Jadi kalau sugesti kau, kau harus kayak gini loh. Saya itu macam hipnotis deh. Kau sekarang menenangkan diri, membayangkan kita ikut juga gitu. Datangnya dari luar. Tapi kalau afirmasi itu langsung datang dari dalam, yang langsung mempengaruhi kita gitu ya. Nah, itu bedanya, langsung secara kasat mata langsung. Kalau afirmasi itu dari dalam diri, sedangkan sugesti itu datang dari luar. Dan perbedaan yang lain adalah kalau afirmasi itu langsung pada alam bawah sadar kita, yang sangat kuat untuk ngomong. Nah, sugesti juga sebenarnya juga sama alam bawah sadar. Tapi alam bawah sadar, kalau alam bawah sadar yang datang dari luar, dia pun nilai kekuatan tuh sedikit berbeda dibandingkan dengan kekuatan yang datang dari dalam. Jadi jauh lebih kuat itu yang afirmasi, teman-teman Pro 2. Nah, Bruder, kenapa kemudian afirmasi itu sering dianggap mempengaruhi kenyataan atau kehidupan kita, Bruder? Nah, sirkulasi tadi. Hukumnya itu tadi. Ketika sinyal atau simptom yang datang dari dalam diri kita, contoh kalimat ya. Biasanya kita dalam diri itu, saya ini kok kurang cerdas ya. Nah, itu kan negatif ya. Saya tapi kita coba, saya itu smart, saya itu cerdas. Kalimat-kalimat yang positif. Nah, kalimat itu kan diulang terus menerus. Setiap gini ya, dalam psikologi ada yang istilahnya disebut repeating ya. Repeating itu pengulangan ya. Ketika pengulangan itu dibuat secara terus menerus, konstan terus, maka konsistensinya dalam terus ya, sama terus. Maka dengan sendirinya alam bawah sadar itu dia mengcopy hal yang sama. Ulang, oh saya itu cerdas sekali tiap hari. Saya itu cerdas, saya itu smart, saya itu luar biasa, saya itu kekuatannya luar biasa, dan diulang terus. Dan itu semakin, dalam psikologi disebut kalau repeating, semakin tinggi tingkatan repeating, maka dia mengkopinya lebih kuat. Alam bawah sadar kopinya akan lebih kuat. Maka dalam sistem belajar, mengapa itu diulang-ulang? Diminta untuk ulang-ulang belajar karena supaya alam bawah sadar kita mengkopinya dengan sangat kuat. Itu dampak dari pola repeating dengan konsistensi yang sama. Nah, itu akan membentuk alam bawah sadar kita itu terbentuk dengan pola yang sama. Dan kalau dia sudah terbentuk, maka alam bawah sadar itu selalu punya satu karakteristik adalah mempengaruhi kita punya konstruksi pola pikir. Konstruksi pola pikir itu akan mempengaruhi kita punya keyakinan. Keyakinan itu akan mempengaruhi kita punya sikap. Sikap itu akan mempengaruhi kita punya tindakan. Turunnya kenyataan itu. Nah, jadi contohnya gini, praktis ya. Jangan yang luar biasa, yang sederhana saja lah. Contoh gitu ya. Tuhan, besok pagi saya bangun dengan kekuatannya. Bangunkan saya jam 4 pagi. Ulang tuh. Besok bangunkan saya jam 4 pagi. Besok bangunkan saya jam 4 pagi. Alam masalah sadar tuh, oh saya bangun besok jam 4. Besok pagi, dia akan buat alarm tubuh kita bangun jam 4. Coba deh, di mana saja kamu. Kamu mesti coba, teman-teman berdua. Kalau kamu besok pagi saya bangun jam 4. Besok pagi. Dengan sendirinya alam masalah semua kopi ya. Kopi itu, dia kan sudah, oh besok jam 4 bangun, besok jam 4 bangun. Maka alam selalu akan membangunkan kita. Nyari kenyataan, besok pagi jam 4 pasti dia bangun. Dengan cara apa? Mungkin mimpi, atau ada apapun, dia mengkonstruksikan itu satu pola yang akan membuat sebuah realitas menjadi kenyataan. Oh saya besok bangun jam 4 dan benar besok bangun jam 4. Karena alam bawah sadar sudah mempengaruhi konstruksi tubuh kita, alam bawah sadar, dan masuk ke pola kita. Oh besok bangun jam 4. Alarm tubuh kita akan juga dipengaruhi untuk bangun jam 4. Berarti ada hubungannya dengan hukum tarik menarik begitu, Bruder. Ya itu ada hubungannya hukum tarik menarik. Karena berikan yang benar, yang positif, dia menghasilkan positif. Kalau kita berikan negatif, dengan dia menghasilkan negatif. Nah, itu hukum tarik menarik akan dampak di situ. Karena kalau kita
Oh, contohnya gini ya. Kalau yang negatif nih. Iya. Contohnya itu anak saya pasti pukul dia sebentar. Saya masih dengkau. Dan itu alam bawah sadar di copy ya. Dan itu kan itu biasanya tuh terulang terus. Dan biasanya hal-hal yang bersifat yang sangat kuat itu di copy juga kuat oleh alam bawah sadar. Dan kalau sudah copy alam bawah sadar itu dia punya konstruksi ya, sirkulasi itu tuh dia sampai harus pada kenyataan. Jadi akhirnya kita ya kenyataan gitu loh. Ya, sebentar saya pukul dia betul. Karena dia ulang-ulang gitu. Saya konfirmasinya begitu. Oh ya. Maka yang negatif keluar akan itu. Jadi kalau kita menyatakan hal yang positif gitu ya, maka dengan sendirinya dia kopi yang positif yang dia keluarkan juga yang positif. Jadi mesti harus hati-hati dengan apa yang kita berikan dalam diri kita. Itu ingat tuh teman-teman Bro 2 ya. Nah, ada tidak sih Bruder dasar psikologinya atau ya dasar ilmiahnya soal afirmasi ini Bruder? Karena ini sudah dibuat oleh mereka sudah membentuk law of affirmation, maka itu ada dibuat penelitian, tidak mungkin tidak. Nah, penelitian sangat banyak penelitian sudah membuktikan bahwa jika kita menanamkan yang positif, hasilnya juga positif. Dan itu tampak dalam beberapa hal praktis. Contoh, pola tingkah laku kita menjadi positif. Dan juga mempengaruhi kesehatan kita, kesehatan mental gitu ya. Kalau kita mempengaruhi hidup kita dengan hal positif, maka kesehatan mental kita juga menjadi baik, menjadi lebih sehat, lebih kuat dibandingkan yang sebelumnya. Tapi kalau yang kita tanamkan itu yang negatif, maka mental kita juga terganggu. Pola tingkah laku yang keluar dalam diri kita juga yang negatif. Jadi sampai pada penelitian pasti karena mereka sudah sampai membentuk law of affirmation itu hanya karena memang sudah ada sirkulasi itu ya yang terbentuk dari sinyal yang kita sampaikan, sinyal itu, simptom itu atau gejala itu datang rangsangan datang pada kita dan membentuk alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu akan membangkitkan kita punya pola pikir, kesadaran yang baru. Oh ini akan membentuk keyakinan. Keyakinan itu akan membentuk sikap. Sikap itu akan membentuk pola tingkah laku kita. Dan itu akan membentuk kualitas yang positif juga sesuai dengan apa yang kita berikan kepada diri kita sendiri. Gitu. Ya, sudah banyak prakteknya juga ya yang katanya berhasil ketika menerapkan ini dalam kehidupan. Jadi teman-teman Pro 2 bukan sekedar kita omong-omong yang kayak kita bercanda ya. Jadi harus hati-hati juga dengan setiap kata-kata atau kalimat yang kita ucapkan, Bruder ya. Mengapa? Karena ingat teman-teman muda gitu ya. Khususnya harus ingat bahwa kita dalam diri kita itu ada sebuah sirkulasi. Jadi setiap simptom yang datang, pengenalan kita akan segala sesuatu yang datang dari luar atau dalam diri kita sendiri. Dan situ pengenalan atau pengetahuan. Nah, dan setiap hal yang kita tangkap mulai panca indera kita itu lurus-lurus lari ke alam bawah sadar. Ini bawa alam memori bawah kisah kita kan. Dan itu tidak pernah terhapus. Seperti saving di komputer gitu ya. Nah, kita ketik langsung tersave di situ. Sama juga dengan kita punya sistem kesadaran kita. Nah, ketika itu datang langsung memorinya kita langsung direkam gitu ya. Dan tidak akan pernah hilang. Nah, jadi kalau yang kita rekam itu hal yang positif semua, maka yang keluar juga ya positif. Gitu. Tapi kalau yang kita rekam itu yang negatif, maka yang keluar juga negatif. Contohnya, kita kalau ketik itu kotor-kotor dan kita cor-coret macam itu, dia rekam itu. Dan sebenarnya print out itu yang sama. Seperti yang kita buat, yang kita berikan kepada diri kita yang ditangkap oleh alam bawah sadar. Dan salah satu karakter ciri khas utama dari alam bawah sadar adalah dia tangkap lurus-lurus apa yang kita berikan. Nah, itu yang kadang-kadang banyak orang atau contoh paling praktis adalah dalam rumah, di keluarga atau di sekolah ya. Di rumah itu kalau anak begini dan orang tua langsung menyerang gitu. Anak terima bodoh-bodoh tulus-tulus. Sama juga di sekolah gitu ya. Dicap, dihukum dengan begini dan anak menerima itu secara sebuah kebenaran. Langsung memori tertangkap, direkam dengan sangat kuat dan itu tidak bisa hilang dengan gampang. Betul. Maka kalau kita keluarkan kata-katanya itu maka terbentuk juga terus. Jadi alam bawah sadar kita tuh menangkap sesuatu yang datangnya dari luar maupun dari dalam sesuai dengan panca indera kita yang menangkap.
kalau dicubit sakit ya, dia ini kulit pasti sakit nih. Kalau dengar waktu semua itu akan terekam dengan baik di kita punya alam bawah sadar. Oke, baik. Kita masih akan lanjut teman-teman Pro 2 Bruder ya. Jadi buat teman-teman yang mau bergabung bersama kami malam hari ini atau mungkin mau tanya ke Bruder bagaimana Bruder cara mempraktekannya ya. Kamu bisa gabung bersama kami di 082 147 650 422 itu nomor WhatsApp-nya Pro 2, atau kamu juga bisa DM kami di Instagram di @pro2nd, bisa juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa teman-teman download di Google Play Store atau di App Store. Ini tetangga baru di depan kalau ngobrol nih tidak tahu diri. Mana musiknya keras lagi. Ini sudah jam 10 malam ini nih. Sudah Suwe. Sudah suka kamu ngomel terus nih. Sudah bagaimana? Ini kalau tidak omong ini nanti bakal jadi ini sebentar nih. Pak Dodi, dari kamar depan ya? Ada apa ya, Pak? Nama kamu siapa? Nama saya Alex, Pak. Saya penghuni baru di sini. Salam kenal ya, Pak. Nah, Alex, kamu tahu kan sekarang ini jam berapa? Jam berapa ya? Sepertinya baru jam 10 malam, Pak. Begini ya, Alex. Saya tahu, Alex ini penghuni baru di sini. Tapi kamu harus tahu bahwa sebelah kanan dan kiri Alex ada penghuni lain yang mungkin saja sedang sakit. Mungkin ada anak bayi yang butuh istirahat. Dan mungkin juga ada orang yang besok pagi harus berangkat kerja pagi-pagi dan sekarang dia butuh waktu untuk beristirahat lebih awal. Tak mengapa jika ingin ngobrol. Tapi lihat waktu lah Alex. Iya, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Terima kasih, Pak. Waktunya kentongan. Indonesia punya 2 musim, musim hujan dan musim kemarau. Kalau hujan terus banjir, kalau kemarau pasti panas. Jadi harus sedia payung sebelum hujan dan kemarau. Bukan Mama, sedia payung saat hujan saja. Payung bukan hanya digunakan pada saat musim hujan saja, tetapi pada saat musim kemarau, seperti sekarang ini, untuk menghindari panas. Gunakanlah payung yang tebal dan berwarna terang supaya tidak menyerap panas. Biar kita tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Berarti payung banyak manfaat ya, Mak? Ya dong. Pinter anak Mama. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM ini teman terbaik kamu. Kita masih bersama di obrolan anak muda di malam hari ini. Tentu saja kita masih di cerita penutup hari bersama saya Trinitas dan narasumber kita Bruder Pio Hayun SVD. Dan juga kami berdua tidak sendirian, ada operator cantik kita Kakak Kenny Seja yang terus temani kamu semua teman-teman Pro 2. Kamu juga bisa menyaksikan obrolan kami malam hari ini di channel YouTube RRI ND. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nah, Bruder, kalau kita bicara di era sekarang yang serba satset ya, serba cepat ini, ya, yang penuh dengan tekanan ya. Penuh dengan drama. Iya. Drama Korea lagi. Nah, kenapa penting afirmasi positif ini diterapkan oleh anak muda saat ini, Bruder? Menurut Bruder? Ya. Salah satu ciri khas dari teman-teman kita kaum muda yang sekarang. Iya. Ya, kalau kita mau bilang yang negatif, ya tidak juga ya. Iya. Ada juga yang positif. Tapi salah satu karakteristik gitu ya, disebutkan karakteristik yang sekarang adalah gampang sekali down gitu loh. Hanya karena dengan pola terbaru kita sekarang ya, dengan yang seperti tadi sunset jadi Sunset, ya. Akhirnya seperti mental instan gitu ya. Nah, jadi tiba-tiba ketika ada sebuah realitas yang tidak sesuai dengan kenyataan yang diharapkan langsung galau gitu ya, langsung down gitu ya.
tingkat stresnya juga tinggi. Sebagai contoh, teman-teman yang kalau kita bikin ada penelitian, pembuktiannya, teman-teman di konteks Asia, ya, Jepang dan Korea tuh tingkat stresnya tinggi, kayak muda, dan itu terlihat dalam dampak terhadap bunuh diri ya. Nah, itu tinggi sekali di Korea dan Jepang ya. Kita di Indonesia juga sudah mulai nampak itu bunuh diri. Iya, betul. Sudah ada. Artinya kemampuan untuk mengolah diri atau apa juga menurun gitu ya. Karena mungkin ada banyak aspek, yang mungkin salah satu aspeknya adalah karena minta instan tadi, tiba-tiba jadi tanpa tahu prosesnya gimana. Jadi karena kurangnya ada proses itu, lalu teman-teman kita tuh gampang sekali jatuh kepada hal ini. Nah, jadi mengapa itu kaum muda itu perlu? Dan sebenarnya itu law of affirmation itu sebenarnya berlaku untuk semua orang. Iya, betul. Berlaku untuk semua orang. Mengapa harus ditanyakan dengan kenapa dengan lebih pada kaum muda tuh? Iya. Hanya karena tingkat stres mereka lebih tinggi iya. Zaman sekarang. Iya. Karena berbagai aspek itu. Iya. Nah, jadi butuh afirmasi yang positif itu kepada mereka supaya mereka mampu menghadapi kenyataan. Pertama-tama itu, apalagi tantangan yang mereka hadapi sekarang. Contohnya beberapa kalau mahasiswa kita ya, sedikit-sedikit itu gampang sekali. Ya sudah. Ya, biar saya cukup sampai sini. Disuruh revisi skripsi langsung galau ya. Kayak macam dunia mau habis gitu ya. Padahal dosennya juga mau coba-coba. Ya. Salah satu saya gitu. Salah satu saya juga kadang-kadang coba. Sudah bagus nih. Coba aku aturin ulang. Saya rasa belum. Tolong beri saya, bagaimana saya mati sudah. Tidak perlu mati. Kau mau ujian atau tidak gitu. Jadi tapi kadang-kadang saya tuh mempengaruhi mereka, tidak, engkau tuh mampu, pelan-pelan, coba kau baca ulang lagi, tenangkan diri supaya kau tuh mampu gitu loh, kau tuh mampu. Afirmasi kepada mereka untuk mereka berpikir, ternyata saya ini mampu nih, gitu. Jadi sebenarnya afirmasi itu untuk semua orang, siapa saja tuh, bahkan anak kecil pun diminta untuk sejak dini dibuat afirmasi supaya dia tumbuh menjadi percaya diri. Oh, saya anak yang keren gitu. Walaupun dia agak kemite-mite, tapi dia bilang, oh saya punya. Maka tampilan dia akan sangat percaya diri. Gitu. Tapi kalau sejak awal orang mengganggu dia dan dia, kau nih keriting, kribo, dia, oh iya ya. Itu otentik padahal sebetulnya ya, Bruder. Iya. Yang begitu mahal biasanya. Hanya karena sudah menerima itu ya. Penghakiman orang, judgement macam gitu, bullying atau apa gitu kan mempengaruhi orang itu, dan dia menerima alam masalah itu terima dengan kenyataan bahwa memang dia begitu. Nah itu diproyeksikan keluar juga seperti itu, seperti apa yang disampaikan oleh orang lain kepada dia. Maka kalau teman-teman yang kaum muda ini bisa memberikan dirinya untuk selalu buat afirmasi yang positif, maka dia berkembang dengan baik juga. Tetapi menurut saya kalau membuat afirmasi begitu sejak dini gitu ya. Ini buat ibu-ibu muda atau anak calon-calon ibu muda ini harus dipahami benar nih. Karena apa? Anak usia golden age ya, 0 sampai 5 tahun. Itu golden age yang dalam bahasa psikologi orang sebut tabula rasa. Kertas kosong putih. Nah, mereka itu segala sesuatu yang masuk dalam mereka itu lurus-lurus, langsung macam cap gitu ya. Cap itu dan itu langsung diterima lurus-lurus. Maka ketika kita membuat afirmasi yang positif, Ade itu keren, Ade itu luar biasa, Ade itu ganteng, Ade itu luar biasa, Ade itu cerdas, Ade itu smart. Anak terima tuh, oh betul aku nih smart. Nah, diulangi terus oleh anak itu, aku tuh smart, aku tuh smart. Diulang terus menerus, maka anak itu bertumbuh menjadi smart. Tapi yang benar, situasi di rumah, sedikit-sedikit mama, anjing pindah tuh, anak juga merasa diri memang dia tuh anjing gitu loh. Dia pola tingkah lakunya juga kayak anjing, jadinya sulit diatur. Tampaknya nilai afirmasi itu sangat rendah. Pola pendidikan kita
NTT ini menurut saya sih dari dulu kita alami. Sampai sekarang saya pikir sudah selesai, tapi masih ya, masih ada. Masih sangat kuat dengan itu. Ternyata bukan hanya ayah muda juga sih sebenarnya. Tapi kalau kita mau supaya law of affirmation itu hidup terus, maka sejak dini, usia dini, anak itu harus diberi dengan law of affirmation. Karena sejak saat itulah merekam tingkat merekam mereka punya di alam bawah sadar itu sangat kuat, sangat kuat. Karena itu pertama kali mereka muncul dalam diri mereka. Maka kalau sejak awal itu, sejak usia dini itu, anak-anak itu sudah diberi kemampuan untuk law of affirmation itu dibuat terus ulang, maka anak itu akan tumbuh luar biasa ke depannya. Karena dia sudah terbentuk pola itu. Nah, karena sudah dia kembali bos, maka pola itu muncul terus yang sama. Yang positif terus muncul terus. Maka dia juga akan hidup seperti itu gitu loh. Ya. Oke, nah Bruder, contoh afirmasi mungkin ya yang bisa dipakai anak muda nih saat ini untuk meningkatkan percaya diri atau overthinking. Kan sekarang anak muda tuh sering overthinking ya. Ada kejadian sedikit langsung, aduh bagaimana ini hidup saya ke depan, aduh seperti apa saya akan hancur, dan seperti itulah penuh dengan drama, Bruder. Nah bagaimana kira-kira contoh afirmasi yang bisa dipakai oleh anak muda mungkin yang sekarang yang sedang mendengarkan kita ya, yang kurang percaya diri, iya lagi overthinking, ya kan? Overdosis juga. Jangan sampai teman-teman ya. Jangan sampai overdosis ya teman-teman. Kalau overdosis sudah beda ya ceritanya. Nah sebenarnya kalau kata afirmasi sendiri itu punya nilai positif. Ya. Maka selalu gunakan kata-kata yang positif. Jangan kata bilang saya tidak, nggak boleh deh. Atau jangan. Kata yang negatif itu tidak boleh dipakai. Kata selalu menggunakan kata-kata yang positif, yang gampang diingat dan sesuai dengan konteks realitas kita. Contohnya beberapa langkah-langkah praktis ya, supaya langsung mereka tahu beberapa langkah praktis ya. Pertama identifikasi ya. Pertama identifikasi tentang saya ini memang kurang percaya diri, atau saya ini lemah untuk ini, gitu. Saya kok lemah beradaptasi, gitu. Atau saya ini kurang percaya diri. Maka itu kan dia mengidentifikasi tentang apa sih negatif yang dari diri saya, gitu. Yang kurang dari diri dia. Maka dia harus mengkonfirmasi dengan afirmasi yang positif. Sesuai dengan konteks dia. Kalau dia tidak percaya, saya semakin percaya diri. Nah, kata-kata menggunakan kata-kata yang positif. Saya semakin percaya diri. Saya menjadi luar biasa. Gitu. Jadi harus sesuai dengan konteks. Jangan kau punya jangan kau punya negatif itu lain, kau buat yang informasi lain. Tidak cocok. Jadi keluarnya beda. Kok saya tetap sama saja. Oh ya karena yang konfirmasi kan tidak sesuai dengan apa yang kau alami. Berarti kita harus mengidentifikasi persoalan atau perasaan apa yang saat ini sedang kita alami. Perasaan negatif yang selalu muncul dalam diri saya apa gitu. Supaya kita mengkonfirmasinya dengan sesuai dengan konteks itu. Contoh saya kenapa saya ini saya ini kenapa tiap hari tuh kalau mau omong tuh kaki tangan gemetar, kau tidak percaya diri. Jadi tahu tuh? Saya semakin percaya diri. Saya semakin luar biasa. Jadi itu terus diulang terus menerus. Langkah pertama konfirmasi dulu, identifikasi dulu. Setelah identifikasi, kita mengafirmasi. Gantikan yang negatif tadi menjadi positif. Sesudah itu, buat pengulangan terus-menerus. Ingat pengulangan ini penting. Jadi bukan sekali dua kali ya, setiap hari mungkin perlu. Boleh juga dibuat terus-menerus. Pengertian, contohnya, sesudah ulang terus-menerus, lalu tahap yang berikut juga bisa dengan cara menulis. Jadi menulis itu bisa ya, Bruder. Bagian dari proses itu. Kadang kita suka berpikir afirmasi itu cukup disebutkan, cukup kita ucapkan, teman-teman Pro 2. Bisa menulis juga lebih kuat. Mengapa? Karena untuk memori kita, setiap orang punya tingkat perekaman memori itu beda-beda. Ada orang yang disebut sekali dia ingat sampai mati. Tapi ada orang yang bilang, tadi saya ngomong apa ya? Maka dengan cara menulis di tempat yang tertentu,
Dan saya semakin percaya diri. Taruh di cermin. Tiap kali dia mendandan, saya semakin percaya diri. Di pintu kamar, buka pintu langsung, dapat bocor. Toiletnya diganti, saya percaya diri. Aduh Bruder, ini Bruder mengingatkan saya dulu zaman kuliah, dosen saya tuh memberikan tips tuh seperti itu pada saat menyelesaikan skripsi. Skripsi harus selesai 4 tahun, pasti. Jadi itu semua saya tempel. Oh my goodness, saya jadi ingat lagi nih teman. Ternyata itu law of affirmation ya. Sayanya saja mungkin yang tidak menyadari. Oke. Gampang kita lihat kenapa. Yang kalau banyak kita sebut dengan indera pendengaran. Tapi kalau kita tulis dengan indera mata, omong dengan melihat juga kuat. Semakin kuat dengan menggunakan 2 indera, akan semakin kuat memori kita mengcopy. Jadi teman-teman jangan hanya kalau itu rasa puas memang jangan dulu, oke? Tambah lagi itu, saya semakin smart, saya semakin percaya diri, saya semakin keren. Taruhlah di kamar taman, tulis dengan gambar yang bagus itu dulu. Tempelkan itu. Supaya itu dengan sendirinya waktu kau lihat, mata langsung lihat kan dia punya itu, tertuju langsung dia copy, ulang. Oh, tadi disebut, sekarang dia lihat. Makin tinggi itu kan 3 pengulangan. Nah, masih ini pengulangan. Masuk kamar mandi, dia lihat, oh, saya semakin keren. Masuk di cermin untuk di kamar mandi, dia menghias, dia lihat lagi. Pas di kamar makan, dia, jadi kalau semua itu dilihat berulang-ulang setiap hari, makin kuat itu. Keren kan teman-teman Pro 2. Jadi selain diucapkan juga penting untuk kemudian dituliskan. Itu bagian dari visualisasi. Jadi kita memvisualisasikan apa yang kita inginkan itu. Oh, saya macam tadi, saya skripsi selesai. Jadi membayangkan dulu langsung visualisasi. Oh, saya semakin cepat. 4 tahun saya pasti selesai. Saya selesai. Bahkan 3 tahun kurang saya bisa selesai. Jadi itu kita memvisualisasikan dia. Setelah mengulangi proses itu visualisasikan dia supaya saya semakin keren. Benar, saya minggu depan pasti makin berani. Jadi ada keinginan untuk kemudian kita melakukan yang terbaik untuk hal itu. Tapi bukan hanya itu, karena alam bawah sadar itu sudah memproduksikan, contohnya adrenalin ya. Setelah dapat ini, adrenalin itu akan memproduksi kekuatan dalam diri kita dan memproduksi kita untuk pikiran saya bergerak untuk menulis, kaki tangan saya bergerak untuk duduk, untuk kerja, untuk buat ini buat itu. Karena kalau itu tidak ada, dia tidak mungkin bekerja, karena tidak ada yang mendorong dia untuk melakukan itu. Karena alam bawah sadar tidak membuat dia untuk membuat itu. Harus ada yang tertanam dalam bawah supaya dia keluarkan dengan itu menjadi kenyataan realitas tadi. Nah Bruder, ini kalau tadi dituliskan kemudian diucapkan. Nah sekarang boleh tidak sih Bruder afirmasi itu digabungkan misalnya dengan kita berdoa, meditasi, begitu Bruder. Boleh tidak itu? Menurut saya itu sebaiknya. Mengapa? Kekuatan alam bawah sadar kita itu dia punya sifat karakteristik dia mengcopy terus. Nah, tujuan dia copy itu adalah dia membangun keyakinan dalam diri kita. Nah, tapi ketika keyakinan itu ditambah dengan kita punya keyakinan, lebih kuat dalam bentuk doa. Contoh gitu ya. Ada yang disebut dengan doa batin. Yang dalam psikologi disebut self talk. Bicara dengan diri sendiri. Itu kan bermeditasi kan. Tuhan, saya ini ciptaan yang luar biasa. Saya bersyukur kepadamu dengan cinta yang besar. Itu dia punya kekuatan lebih kuat, lebih meningkat. Mengapa? Karena sebenarnya kita sedang memproduksi keyakinan. Sedangkan karena alam bawah sadar yang kita masukkan dalam itu, dia kan membentuk keyakinan. Dan tambah lagi dengan kita punya keyakinan, itu memperkuat. Jadi kalau kita gabungkan itu dengan doa, menurut saya itu luar biasa. Tapi jangan menggunakan doa untuk punya afirmasi, jangan. Itu yang seperti maksudnya doa untuk afirmasi. Karena begini, afirmasi harus tetap jalan. Jangan hanya karena aku bilang doa, afirmasi kita tidak buat. Jadi kita hanya sudah pasti kalau kita berdoa kita akan mendapatkan kekuatan begitu. Karena begini, psikologi spiritual gitu ya. Nah, jadi psikologi spiritual itu bisa digabungkan sekali dengan aspek psikologis kita dengan
rohani. Oke. Itu jadi ini jadi makin sempurna begitu, Bruder. Ya. Tapi jangan kau hanya karena kau doa terus kau lupa buat tidak jadi juga tuh. Harus dua-duanya sejalan supaya itu menjadi kuat. Itu yang dalam perspektif psikologi spiritual. Ya. Jadi aspek spiritual kita dengan cara ya afirmasi tadi. Saya makin hari makin luar biasa. Saya makin percaya diri, saya semakin smart gitu ya. Nah, lalu malam kau doa. Tuhan terima kasih Engkau sudah membuat diri saya semakin luar biasa. Bangun pagi buat yang sama. Engkau afirmasi lagi gitu ya. Berangkat kerja doa dulu, engkau afirmasi lagi. Itu kan diulang-ulang. Nah, proses pengulangan itu dah yang akan membentuk kita menjadi semakin kuat. Gitu loh. Menarik nih teman-teman Pro2. Tapi ada tidak sih Bruder kayak misalnya kesalahan umum dalam menerapkan afirmasi, misalnya kayak yang terlalu muluk-muluk begitu. Kan ada yang suka begitu. Benar, saya juga kadang suka begitu. Aduh, afirmasi saya terlalu berlebihan atau tidak ya ini? Seperti yang saya sampaikan tadi, afirmasi itu harus sesuai dengan konteks gitu ya. Dan jangan panjang-panjang, singkat-singkat yang gampang untuk di-copy oleh alam bawah sadar. Jadi afirmasi itu harus sesuai dengan konteks diri kita gitu ya. Kalau kita butuh itu ya afirmasi yang itu. Jangan yang itu kau buat yang lain tambahin. Tidak kena di kepala, di memorinya tanggap lain, yang keluar dalam dirinya lain. Nah, jadi mengapa kadang-kadang itu mereka salah dalam pengertian mungkin pengaruh di latar belakang oleh keinginan yang terlalu tinggi. Idealismenya tinggi. Lupa bahwa engkau tidak identifikasi dengan benar apa sih yang negatif ini dalam dirimu. Makanya tadi di awal tuh langkah pertama adalah mengidentifikasi dulu. Contohnya sejak kecil tuh dia dibully oleh teman. Dibully oleh teman bilang, "Ikau tuh bodoh sekali nah." Atau bilang, "Ikau keriting." Atau kau tuh radu nah. Dia keluar radu betul. Karena itu sudah jadi. Maka dia bilang, saya jangan bilang saya bukan lagi yang radu, tidak. Jangan pakai negatif. Jangan positif. Saya semakin macho. Saya semakin smart. Saya semakin kuat. Jadi harus sesuai dengan konteks yang ada dalam diri kita itu seperti apa. Lalu afirmasinya itu yang harus disesuaikan konteks itu supaya dia menjawab apa yang kita butuhkan. Baik teman-teman Pro2, kita masih akan lanjut, jangan kemana-mana, tetap enjoy terus bersama kami di Cerita Penutup Hari. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Ada berita apa ya hari ini? Browsing. Hey, serius amat lihat layar HP? Iya nih, lagi baca berita. Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas kejebak berita hoax alias berita bohongan. Cirinya tuh sumber berita nggak jelas, isinya provokatif, terus menyebar kebencian dan penipuan. Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya. Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, kalau badan sudah capek, pasti bawaannya pingin tidur dan langsung geletak di kasur. Dan kalau badan digeletakkan begitu saja, posisinya biasa tengkurap. Padahal, banyak penelitian yang membuktikan bahwa kematian pada anak-anak banyak terjadi saat tidur tengkurap.
Kenapa sahabat? Karena pada saat tidur tengkurap di atas perutnya setelah suatu periode tertentu akan mengalami kesulitan bernapas. Seluruh berat badannya akan menekan ke arah dada yang menghalangi dada untuk merenggang dan berkontraksi saat bernafas. Hal ini juga dapat menyebabkan terjadinya kekurangan asupan oksigen yang dapat mempengaruhi kinerja jantung dan otak. Posisi tidur yang sangat dianjurkan untuk kesehatan adalah posisi miring ke kanan atau ke kiri. Yuk mulai rubah kebiasaan tidur yang kurang benar selama ini. Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM. Pro2 FM ini teman terbaik kamu. Teman-teman Pro2 masih bersama saya Trinitas, dan kita masih bersama dengan narasumber kita malam hari ini, Brother Pio Hayon SVD, dan tentu saja kita masih bersama dengan operator cantik kita Kakak Kenny Seja yang masih setia menemani kamu semua di 92,2 MHz. Nah Brother, pertanyaan lanjutan nih, kalau afirmasi ini sudah rutin ya kita lakukan setiap hari, tapi kok tidak terjadi begitu, belum menjadi sebuah kenyataan. Nah, itu apa kira-kira yang harus kita lakukan? Kita harus bagaimana, Brother? Kalau kita sudah buat afirmasi gitu, ulang-ulang lagi tuh. Tapi tidak muncul, tidak jadi juga. Betul. Nah, kita evaluasi lah itu. Kita ngecek apakah sesuai dengan kita punya konteks atau tidak. Itu harus sesuai dengan konteks ya, karena kadang-kadang kita membuat itu tanpa sesuaikan dengan kita punya konteks, kebutuhan kita atau apa, sehingga kita punya yang negatif itu lain, yang kita afirmasi itu lain, yang terima otaknya yang kita sebut, tapi yang tidak sesuai dengan kita punya konteks, maka dia keluarnya juga lain, tidak sesuai dengan konteks kita. Maka kalau kamu rasa itu tidak sesuai, belum jadi juga, pertama evaluasi dulu. Jangan sampai saya ini agak keliru nih. Afirmasi saya itu agak keliru. Jadi makanya pertama identifikasi itu harus butuh ketenangan, melihat diri secara sempurna, yang disebut dengan introspeksi gitu ya. Introspeksi diri itu penting. Intro itu ke dalam, spektare. Terdiri dari dua kata, intro dan spektare. Intro itu ke dalam, spektare itu melihat. Jadi introspeksi itu kita melihat ke dalam, apa sih yang negatif dalam diri saya itu apa? Itu harus benar dulu sesuai dengan konteks pengalaman kau dari dulu yang kau rasakan, semoga engkau menjadi orang percaya diri atau apa-apa gitu ya. Menurut kau itu memang negatif gitu banyak hal. Dan cari yang memang sangat kuat dalam dirimu yang bertumbuh itu, supaya ketika ide itu sudah benar, berikan afirmasi juga benar. Nah, kalau afirmasi juga benar, maka dia yang produksi juga sesuai dengan konteks. Jadi apa yang kita lakukan juga itu pasti akan sesuai tindakan kita ya. Jangan engkau punya negatifnya, contohnya engkau kurang percaya itu, ulang-ulang dia punya contoh, atau contoh lain macam gampang cepat malu. Saya malu sekali, saya ini pemalu. Engkau orang pemalu nih, tapi engkau sebut engkau tuh kurang percaya diri. Jadi saya semakin percaya diri. Ada dampaknya terus yang malu jadi lebih, tapi tidak kena nanti, gitu ya. Jadi harus kalau malu ya, saya semakin berani ya. Saya makin kuat. Percaya diri boleh juga, tapi harus sesuai dengan konteks itu, supaya ketika alam bawah sadar dia copy dan dia memproduksi keyakinan itu sesuai dengan itu. Tapi kalau tidak, maka lama-lama juga kan. Dan itu artinya harus dibarengi dengan tindakan, kayak misalnya kita menyebut dan kita bilang saya istilahnya saya berani, saya percaya diri begitu. Tapi itu kan juga harus dibarengi tidak sih Brother sama tindakan, kayak kalau untuk meningkatkan percaya diri berarti apa nih yang harus saya buat? Tindakan apa yang harus saya lakukan? Sebenarnya gini, ketika sudah afirmasi sudah masuk dalam maka dia akan memproduksi adrenalin untuk membuat engkau percaya diri. Berarti itu secara otomatis begitu, Brother. Tadi. Karena begini, waktu kita bilang saya percaya diri,
biasanya kita omongin, ketika orang beli tugas ya, Pio gini loh, kau tolong buat ini. Saya bilang, siap. Oke. Saya siap. Ketika saya bilang saya siap, engkau punya alam bawah sadar kopi, engkau tuh siap. Nah, ketika engkau siap, menyatakan engkau siap, dia akan memproduksi adrenalin untuk memproduksi kau punya sistem saraf. Otak lu, oh kalau tadi dia bilang ini, dia siap, maka dia harus buat. Dengan sedikit kesadaran itu akan memproduksi tindakan itu. Oh, jadi saya buat ini, saya buat ini, saya buat. Dengan sendirinya, tanpa kita butuh, kita minta pun dia akan keluar. Karena afirmasi itu sudah dibuat. Afirmasi itu yang akan memproduksi dalam diri kita untuk membuat tindakan. Karena tadi dia punya sirkulasi, sudah afirmasi dalam bawah sadar, dia akan membentuk pola pikir ya, pandangan. Oh, tadi dia bilang ini, oh ini. Lalu akan memproduksi keyakinan. Keyakinan itu akan memproduksi sikap, tindakan. Dia akan keluar dengan sendirinya. Nah, itu yang harus dimengerti supaya kita, oh ternyata sampai di situ. Baiklah. Jadi, tidak ada kalau saya begini maka saya harus buat gini. Tidak, dengan sendirinya afirmasi akan memproduksi itu. Baiklah. Apa itu munculnya? Oke, anak energi tadi ya, Bruder. Baik. Ini itu muncul karena afirmasi setelah dia memproduksi adrenalin. Adrenalin itu kan berupa energi yang akan membuat kita melakukan ini, memakan itu, membuat berpikiran itu, berbuat begitu. Keren. Nah, ini makin malam makin asik sepertinya ya. Tapi ini ada beberapa pertanyaan nih, Bruder, yang sudah masuk dari teman-teman Pro 2. Saya bacakan dulu. Ini dari Lisa di Wirajaya. Selamat malam Bruder Pio, selamat malam Kak Trinita. Saya mau tanya nih Kak, apakah afirmasi ini bisa membantu mengurangi rasa insecure? Pastilah ya. Insecure, rasa tidak nyaman. Iya. Mesti konteks dulu, harus ketika aku rasa insecure terhadap apa? Harus lebih spesifik berarti. Harus spesifik supaya ketika engkau menanamkan afirmasi dalam dirimu itu, alam bawah sadarnya kopi yang sesuai gitu. Supaya nanti keluarnya juga akan sesuai dengan konteks itu. Nah, kalau insecure-nya apa? Contohnya insecure dengan dosen. Atau insecure dengan kau pacar gitu. Harus sesuai dengan itu. Maksudnya supaya ketika itu afirmasi masuk ke dalam diri kita, dikopi dengan benar oleh alam bawah sadar, dia akan memproduksi yang benar sesuai dengan konteks kita. Gitu. Berikutnya nih Bruder ya, ada lagi pertanyaan yang masuk dari Rio. Kalau sudah pernah gagal, apakah afirmasi tetap bisa bantu kita untuk bangkit? Oh jelas. Jelas karena gini, gagal itu kan pasti semua orang pernah gagal sih. Maka ketika kita gagal, apakah kita butuh afirmasi itu? Sangat seharusnya. Mengapa? Karena begini, ketika kita down, jatuh itu kita gagal itu kan kita down ya, jatuh ya. Betul. Maka untuk bisa mau bangkit kembali, satu-satunya cara yang terbaik adalah dengan afirmasi tadi. Saya semakin mampu. Saya akan menyelesaikan dengan baik. Contohnya gagal skripsi nih. Semester ini dosen bilang, tidak, kau belum bisa maju. Maka semester berikut oke, saya mampu untuk menyelesaikan skripsi dengan baik. Saya mampu menyelesaikan gitu. Supaya itu dia membangkitkan kembali rasa kegagalan kita, kejatuhan kita tuh dibangkitkan kembali. Supaya kesadaran kita yang di al-masur, dia betul, tidak, kau tuh bisa. Kau tuh mampu, kau tuh mampu, kau tuh mampu. Produksi itu terus secara konsisten terus menerus, maka kok jadi mampu dan jadi gagal itu hilang lagi itu. Mungkin sukses gitu. Ini ada lagi nih Bruder. Apa bisa afirmasi untuk cinta atau hubungan asmara? Tadi sudah bilang bisa ya Bruder ya. Itu sesuai dengan konteks tadi. Contohnya gini, saya semakin mencintai pacar saya. Saya semakin merasa dekat dengan dia. Saya semakin merasa jatuh hati dengan dia. Kalau itu diulang terus dengan sendirinya kok gitu ya. Saya tuh pernah coba waktu masih dulu. Oh ya, dulu ya. Boleh dipraktekkan juga teman-teman Pro 2 malam ini. Kan ada teman nih, SMA nih. Iya.